Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul di Masjid Jami' Makkah dalam rangka mendengarkan kajian sambil menunggu datangnya waktu berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, serta memberikan kepada kita semangat dan kekuatan untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sebuah kajian singkat tentang bagaimana upaya seorang mukmin dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi tuntutan setiap orang beriman. Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan cita-cita tertinggi seorang mukmin dalam kehidupannya di dunia ini. Maka dari itu kita melihat bahwa orang-orang beriman selalu berlomba-lomba di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejar berupaya maksimal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang orang-orang yang akan diberikan balasan oleh Allah dalam mereka menggapai ridha Allah, berupaya mencapai ridha Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masyhura." Surat Al-Isra ayat yang ke-19. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang dia menghendaki akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia berupaya maksimal untuk mendapatkan akhirat itu, wa huwa mu'minun, sedang dia adalah seorang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum masykura, maka mereka itulah orang-orang yang upaya mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang terdepan di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala ini adalah para anbiya, para rasul, para sahabat-sahabat Nabi alaihi salam, dan orang-orang mukminin. Karena apa? Karena ridha Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang terbesar yang ingin dicapai oleh setiap orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, "Wa ridwanun minallahi akbar." Dan mendapatkan keridhaan Allah itulah yang terbesar. Itulah yang terbesar. Makanya kita melihat di antara para nabi yang mereka bersegera di dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan tentang Musa alaihissalam, Musa bin Imran, rasul yang diutus oleh Allah taala kepada Bani Israel. Ketika Allah memanggil beliau dan beliau datang duluan sebelum kaumnya, maka Allah bertanya kepadanya di dalam surat Toha ayat 83 dan ayat ke-84.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Dan apakah yang menyebabkan engkau mendahului kaummu wahai Musa? Yani datang kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Qala hum ulai ala athari. Kata Nabi Musa, mereka kaumku itu berada di belakangku. Wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Dan aku bergegas untuk datang mendahului mereka kepada engkau wahai Rabbku, agar engkau meridhai aku. Subhanallah. Jadi ini sebagai contoh bagaimana mereka, para anbiya, para rasul, dalam upaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan ibadah sampai kakinya bengkak, sampai Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada beliau, "Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta? Mengapa engkau lakukan hal ini? Salat di malam hari dengan salat yang panjang." Maka kata Nabi SAW kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Afala akunu abdan syakura?" Aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, yakni untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka adalah manusia-manusia pilihan. Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan Rasulnya yang terakhir dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau, mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka adalah orang-orang yang banyak berruku, banyak bersujud. Mereka mengharapkan karunia dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak pada wajah-wajah mereka akan bekas-bekas sujud mereka. Surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita dengar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil kesimpulan dan bisa untuk merubah pola fikir kita, bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus dengan jerih payah, dengan keikhlasan, dengan perbuatan, ya. Tidak hanya dengan berpangku tangan, bersantai-santai, kemudian ingin mendapatkan suatu kemuliaan. Tidak. Tetapi kemuliaan itu adalah dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan di dalam beramal. Dalam beramal dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih kepada manusia. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi harapan seorang mukmin. Makanya Allah taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka barang siapa yang dia mengharapkan, ya, pertemuannya dengan Rabbnya, apa kata Allah taala? Falyamal amalan shalihan. Maka hendaknya dia melakukan amal yang soleh dengan beramal. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan di dalam dia beribadah pada Tuhannya, pada Rabbnya, jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan
sesuatu. Di sini pentingnya keikhlasan dalam beramal. Karena itulah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus sering, saya hampir mengatakan terkadang, tetapi yang benar adalah harus sering, sesering mungkin untuk introspeksi diri kita, amal-amal kita, niat-niat kita. Apalagi yang tersembunyi dalam dada kita ini. Mungkin manusia tidak mengetahui, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui tentang niat-niat kita dalam beramal, ya, dalam berusaha, dalam beramal, ya, dalam berbuat amal-amal kebajikan. Mari kita selalu memeriksa niat-niat kita, hati-hati kita, agar kita bersihkan dari semua kotoran yang mengotori, yakni amal-amal tersebut, atau mengotori niat-niat amal yang kita lakukan. Karena Allah tidak menerima kecuali yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya peribadatan yang murni hanya itulah milik Allah. Hanya itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, tentu dan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang mukmin berupaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah iman pada Allah taala. Ini kata kunci yang tidak bisa tidak boleh tidak. Syarat mutlak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada hal-hal yang wajib kita imani. Ini syarat yang mutlak untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat, yakni demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ini menunjukkan bahwa syarat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah beriman pada Allah taala. Karena tidak mungkin seorang masuk surga tanpa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak sempurna iman-iman kalian sehingga kalian saling mencintai, yakni satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan pada kalian suatu perbuatan, apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Subhanallah, menebarkan salam adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta di antara kita satu dengan yang lainnya. Maka iman adalah syarat mutlak seorang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bagaimana? Tentu iman yang diikuti dengan amal soleh. Iman yang diikuti dengan al-amalus salih. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinat, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik ciptaan Allah.
Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalika liman khasyya rabbah radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ya, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridho kepada Allah. Ya, jadi Allah meridhai mereka dengan iman dan amal soleh. Ini syarat mutlak. Yang pertama adalah iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun belum mempunyai amal yang banyak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah seorang sahabat dari kaum Ansar, yang mana orang-orang membaiat Nabi SAW untuk ikut perang Uhud ketika itu. Kemudian orang ini belum muslim, belum beriman. Di malam hari dia membaiat Nabi SAW. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian besok paginya dia mengikuti peperangan perang Uhud dan dia meninggal. Apa kata Nabi SAW? Amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini dia beramal hanya sedikit, tapi diberi balasan yang luar biasa banyaknya. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, di antara amal yang dengan seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui rambu-rambu jalan menuju surga dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mempelajari ilmu ad-din, ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Karena ilmu menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Kalau kita hidup di dunia ini dalam realita, dalam kenyataan, tatkala kita mengetahui atau kita ingin menuju satu tempat, satu tujuan, kita harus mengetahui ke arah mana kita melangkah untuk mencapai tujuan itu. Ada tanda-tandanya, ada rambu-rambunya. Apabila kita mengikuti rambu-rambu itu, kita akan sampai ke tujuan. Tetapi kalau tidak, ya kita tidak akan sampai ke tujuan. Itu di dunia. Memerlukan pengetahuan tentang apa? Rambu-rambu jalan menuju ke tujuan kita. Ya. Sekarang kita di zaman Masya Allah, tinggal nyuruh Sherlock. Tolong Sherlock ya. Nanti dibilangin sama perempuan itu, ke kiri, ke kanan, 200 meter belok kiri, 300 meter belok kanan. Anda telah sampai ke tujuan Anda. Subhanallah. Itu di dunia. Akhirat masa langsung masuk surga, tidak pakai aturannya. Nah, di sini pentingnya dan wajibnya menuntut ilmu. Maka rambu-rambu menuju surga itu adalah dan ilmu syar'i. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak ada surga tanpa ilmu setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu syariat adalah wajib untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui bagaimana menggapai ridha Allah adalah dengan ilmu. Bukan dengan mimpi, bukan dengan khayal, ya. Tapi dengan ilmu. Maka dari itu menuntut ilmu syar'i adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim.
Karena ilmu agama ada yang bersifat fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya, yang pokok-pokok menjadi pokok agama yang wajib kita ketahui, ini menjadi fardu ain. Seperti masalah akidah, arkanul iman, arkanul Islam, ya, rukun-rukun iman, rukun Islam. Kemudian yang amal-amal ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, ibadah haji dan yang lainnya akan dilakukan oleh seorang hamba, ini fardu ain bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Ada sebagian ilmu dalam agama ini yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mengetahui, mempelajarinya, maka tidak wajib bagi sebagian yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah kalian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, harus ada ilmunya. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul, para nabi, untuk memperkenalkan kepada hamba-hambanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu melalui para rasul, bukan dengan wangsit, bukan dengan mimpi, ya. Tapi dengan Allah mengutus para rasul agar mereka para rasul mengajarkan kepada umat-umat mereka bagaimana mereka mengenal Allah, bagaimana mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dan ilmu melalui para rasul, para anbiya. Kemudian di antara sebab yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah seorang hamba harus ridho kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak ridho kecuali kepada Islam. Kita harus ridho kepada agama Allah, yaitu Islam. Karena Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya adalah Islam. Tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah ridho Islam sebagai agama kita bagi penduduk bumi ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Islam yang mana yang diridhoi oleh Allah? Yaitu Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Islam yang dibuat oleh manusia, yang dicampur adukkan dengan hal-hal yang bukan dari Islam, ya. Tetapi Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, diimani oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Itulah Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masalah akidah, masalah keyakinan yang wajib kita tanamkan dalam diri kita. Ya, kita tidak ridho kecuali pada Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini akidahku. Aku tidak ridho kecuali Allah sebagai Rabbku. Aku tidak ridho kecuali Islam sebagai agamaku. Aku tidak ridho kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai apa? Zikir pagi dan petang. Makanya kita wajib memperbaharui keridhaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan Islam ini setiap hari minimal dua kali, di pagi hari dan di petang hari, ya. Maka tidak ada keridhaan kecuali kepada tiga hal itu: Allah, Islam, dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pula yang ditanya oleh dua malaikat dalam kuburan, Munkar dan Nakir, ketika datang menemui seorang yang telah dikuburkan. Ditanya tiga perkara, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-mu'minu qabrahu," apabila seorang mukmin masuk ke dalam kuburnya, yakni dikuburkan setelah dia mati, fa atahu malakan, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Fantaharahu fayaqumu yahubbu kama yahubbun naim. Kemudian mereka bangkitkan dia, mereka kagetkan dia, maka bangunlah dia sebagaimana orang yang tidur bangun dari tidurnya. Fayas'alanihi, lalu dua malaikat itu bertanya kepada orang yang mati, orang mukmin tersebut, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa man nabiyuka?" Dan siapa nabimu? Itulah 3 pertanyaan. Ya, kalau seorang ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, ridho kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Jadi tidak ditanya tentang organisasi dalam kuburan itu. Apa organisasimu? Dari golongan mana kamu ini? Tidak. Bukan itu yang ditanya. Kemudian yang keempat, di antara upaya yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bersyukur pada Allah. Senantiasa menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Jika kalian kufur, maka Allah tidak membutuhkan kalian. "Wala yarda li'ibadihil kufra." Dan Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. "Wa in tashkuru yardahu lakum." Dan apabila atau jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kalian. Maka dari itu jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa ridha, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Segala puji hanya milik Allah dari pertama sampai yang terakhir. Kemudian sebab, di antara sebab-sebab yang dengannya seorang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tentu yang sangat penting, yaitu seorang beribadah hanya kepada Allah ta'ala, mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam beribadah kepadanya, yang tiada sekutu baginya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Innallaha yarda lakum thalathan." Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara. Allah ridha kepada kalian 3 perkara. Wa yakrahu lakum thalathan. Dan Allah benci kepada kalian 3 perkara. Fayarda lakum, Allah ridha pada kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah hanya kepada Allah semata dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama adalah beribadah pada Allah Ta'ala. Yang kedua, larangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang ketiga, wa anta atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakrahu lakum, dan Allah benci kepada kalian, qila wa qala, yaitu senang menukil perkataan. Baru dapat berita langsung ini disebarkan ke yang lainnya. Qila wa qala, ini suatu perbuatan yang dibenci. Yang kedua, wa kathratas su'al, banyak bertanya, yakni hal-hal yang tidak berguna. Dia bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini dibenci oleh Allah. Ya, seperti Bani Israel, seperti Yahud. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mal,
dan Allah benci pada kalian. Yang ketiga adalah menghambur-hamburkan harta. Perpola hidup poros, tabdzir. Ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sebagai penutup dari kajian kita, karena waktunya tinggal 2 menit, yaitu mengikuti manhaj salafus saleh, kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin diridhoi oleh Allah taala, ikutilah jalan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang pertama-tama atau orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah jalan untuk mencapai dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqamah di atas manhaj Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak hanya bicara, tidak hanya teori. Manhaj ini adalah amal perbuatan, ilmu dan amal, bukan hanya teori. Manhaj salaf bukan pameran dalil, ya, di FB atau di Instagram atau di meja-meja ceramah, tidak, ya. Tapi manhaj salaf adalah ilmu dan amal yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seorang mukmin dan seorang muslim. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.